Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam guru penggerak. Eh, Hari ini saya akan melakukan wawancara sebagai tugas pada modul 3.1 pengambilan keputusan yang berfokus pada dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama yang saya wawancari adalah kepala sekolah, yaitu mengangkat tentang dilema tentang guru yang bermasalah, yang sering telat masuk sekolah. Kemudian yang kedua rekan sejawat, yaitu Bu Sri Muryani, yang mengangkat kasus dilema etika tentang kedisiplinan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat. Alhamdulillah Bapak, Kak meminta waktunya sebentar ini untuk sekedar mewawancari Bapak tentang situasi di sekolah. Mungkin ada yang bisa saya gali tentang permasalahan yang sering Bapak hadapi. Kebetulan Bapak kan jadi kepala sekolah, sudah berapa tahun Bapak menjadi kepala sekolah? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun, luar biasa. 12 tahun di 3 sekolah berbeda. 12 tahun di 3 sekolah yang berbeda, otomatis di setiap sekolah itu kan punya masalahnya masing-masing. Ya, pasti. Ya, dengan karakter guru yang bermacam-macam. Alhamdulillah juga banyak yang kita bisa lihat karena semua dari pengalaman kita jalan. Yakin sudah banyak masalah yang sudah diselesaikan. Alhamdulillah. Jadi begini Bapak, di 12 tahun atau di waktu yang paling tidak 1-2 bulan yang kemarin, ada nggak Bapak pernah menghadapi sebuah masalah yang dihadapkan dengan dilema etika? Contoh misal ada guru yang telat sekolah, datang ke sekolah, mungkin ada seperti itu, atau ada permasalahan lain yang pernah Bapak hadapi? Ada. Namanya hidup, tidak pernah kita akan lepas dari yang namanya masalah. Termasuk dalam hal ini kita di sekolah ya, dalam melaksanakan tugas. Inginnya kita kan selalu mengikuti aturan, tetapi terkadang ada sesuatu hal yang membuat kita terhambat melaksanakan tugas tersebut, termasuk yang dialami oleh salah seorang guru kami kemarin. Beberapa hari dalam beberapa minggu itu beliau tidak seperti biasa, kan ada kendala rupanya sehingga sering telat dalam melaksanakan tugas di sekolah. Ketika Bapak sudah tahu masalah tersebut, kemudian bagaimana cara Bapak mengambil keputusan agar balance ini, si guru ini bisa menjalankan tugas dengan seperti apa yang diinginkan? Jadi karena seperti tadi kita ada pengalaman yang cukup panjang ya dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, ketika menghadapi permasalahan yang muncul yang kaitannya dengan tenaga pendidik guru, saya berusaha dialog dengan guru yang bersangkutan ya, kita ajak dialog santai ya, tanpa ada nanti guru merasa diintimidasi atau dikoreksi. Kita ajak sedapat mungkin dalam suasana santai untuk berdialog tentang permasalahan yang dihadapi pada saat ini. Jadi harapannya dengan pola begitu guru tersebut bisa terbuka dalam menceritakan apa permasalahan yang sedang dihadapi pada saat itu. Jadi alhamdulillah ketika saya coba dengan dialog seperti itu, gurunya terbuka dan menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dia agak terhambat ketika melaksanakan tugas tersebut. Jadi kita dialog
Oh, berarti itu langkah-langkahnya Ya, dialog. enggak langsung kita menjas itu malas atau gimana, kita ya kita tahu apa Berarti akar mengutamakan masalah. dialog dulu, mencari akar masalahnya bagaimana, itu langkah-langkahnya luar biasa Bapak. Kemudian hal yang paling efektif itu tadi yang seperti Bapak bilang dialog. Dialog hal yang paling efektif. Ketika melakukan dialog, ketemu akar permasalahannya, atas eksekusinya bagaimana? Nah, karena sudah terjalin ya komunikasi antara kita sebagai tanggung jawab di sekolah dengan guru yang dalam tanda kutip tadi ada problem, ada komunikasi. Jadi saya berusaha mengharapkan solusi itu dari guru itu sendiri. Kira-kira masalahnya begini. Kalau begitu, Bu, kira-kira misalnya kalau ibu guru ya, kira-kira untuk masalah seperti itu bantuannya gimana? Ketika guru bisa menyatukan solusi, alhamdulillah kamu. Tidak ada mungkin akan merasa tertekan atau merasa yang seandainya pun buntu, ya nanti kita akan memberikan beberapa tawaran solusi yang mungkin bisa dipakai atau diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Tetapi intinya kita berusaha sedapat mungkin supaya guru tersebut sendiri yang menyelesaikan atau mencari solusi terhadap permasalahan sehingga pekerjaannya dia tak terhambat, tanggung jawabnya di rumah itu juga tidak terabaikan, dua-duanya bisa jalan. Wah biasa, nanti sudah ada kucingnya di situ, gurunya langsung mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, tidak ada intervensi dari kepala sekolah. Luar biasa Bapak, ini jadi pembelajaran untuk saya sendiri. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bapak, faktor-faktor yang memudahkan guru itu untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi faktor utama seperti tadi itu ada komunikasi ya. Kita tidak menempatkan guru itu semata-mata sebagai bawahan di dalam suatu lembaga, misalnya di sekolah. Antara kepala sekolah dengan guru itu tidak merasa sebagai bawahan atau yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Apa kabar pagi ini? Mohon izin ini hari ini saya mau mencari sedikit tentang pengalaman Ibu selama ini dalam mengajar. Udah berapa tahun ngomong-ngomong jadi guru? Lumayan, mungkin sudah 21 tahun mungkin kalau kami kembali kayak kita honor ya. Saya di honor sudah dari tahun 2003, sekarang sudah 2024. Wih, lumayan lama ya, berarti pengalaman sudah banyak yang sudah Ibu dapatkan kan? Iya, alhamdulillah. Dari segi hal manis pahitnya dalam mengajar, kemudian permasalahan yang dihadapi beragam sudah pastinya yang jelas seperti itu. Terkait dengan hal itu Ibu, saya ingin bertanya, ketika Ibu mengajar selama itu yang jelas pasti pernah menghadapi sebuah masalah. Yang jelas masalah itu ada yang dinamakan masalah dilema etika sama rujukan moral. Contoh kasus yang pernah Ibu hadapi kalau dilema etika seperti apa? Misal begini ya, kita mengajarkan anak disiplin ya. Waktu kita datang sekolah jam berapa, kemudian waktu pulangnya jam berapa, istirahat jam berapa gitu kan. Sebagai guru kan kita memberikan contoh untuk hal tersebut. Tapi ketika kita melihat misalnya ada siswa yang tidak bisa memenuhi kewajibannya gitu, yang tidak taat dengan kesepakatan yang sudah kita buat, nah di situ kita mulai merasa wah ini sudah di luar
tradisi kita ini gitu. Sementara kita mau tegakkan, kita mau menjalankan kedisiplinan itu, tetapi di sisi lain ada teman-teman guru misalnya yang dilihat oleh anak tersebut, oh dia itu ini Pak Guru ini aja telat misalnya masuk ke kelas atau telat ini datang sekolah. Jadi itu menjadi sesuatu dilema bagi kita di sekolah, bagi saya pribadi gitu. Saya mencoba menanamkan anak-anak untuk disiplin, tetapi mudah memberikan contoh, tapi ada contoh yang lain lagi yang real yang dilihat tapi tidak sesuai dengan apa yang sudah saya tanamkan kepada anak. Dilemanya ini memang antara siswa dan guru, dan kita mengambil keputusannya bagaimana, menjalankannya bagaimana. Nah, terkait dengan itu, keputusan apa, langkah apa yang kita ambil ketika menghadapi dilema yang seperti itu? Saya tetap mengingatkan kepada anak-anak bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam pribadi kita masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksakan oleh saya sebagai gurunya atau orang lain begitu. Anak-anak itu harus menumbuhkan kedisiplinan itu dari dirinya sendiri. Contoh disiplin yang bisa ditumbuhkan itu adalah menjalankan apa yang menjadi kesepakatannya gitu. Kalau kesepakatan anak-anak sudah masuk di dalam kelas jam 7.30 ya, jam 7.30 itu sudah harus di dalam kelas begitu. Nah dengan begitu, selain itu juga saya memberikan contoh gitu. Setidaknya sebelum jam 7.30 kita sudah berada di sekolah, misalnya jam 7.30 anak-anak sudah berada di kelas, kita masuk kelas jam 7.30. Itu contoh berbagai contoh yang itu saya terapkan kepada anak-anak untuk memberikan bagaimana sih caranya untuk disiplin itu. Oke, tadi sudah Ibu bilang ada menggunakan kesepakatan, kemudian memberikan contoh kepada peserta didik, itu langkah-langkahnya. Kemudian hal yang paling efektif menurut Ibu untuk mengambil keputusan, tadi sudah dibuka langkah-langkah efektifnya, keputusannya seperti apa? Keputusan yang harus kita ambil, menanamkan kedisiplinan saya sudah coba gitu. Tapi mungkin yang paling efektif itu adalah komitmen dari semua pihak, rekan guru gitu. Karena posisi kita dalam satu sekolah ini kan kita punya banyak guru kan, banyak yang akan menjadi panutan. Komitmen dari teman-teman guru, rekan-rekan guru itu bahwa kita ini adalah orang yang mendidik dan itu ditiru oleh siswa-siswa kita. Nah, ketika mengambil keputusan itu, memberikan saran seperti itu kepada guru, kita adalah guru yang ditiru, tantangannya apa sih? Tantangannya banyak sebenarnya, karena ketika kita berhadapan dengan rekan guru aja ya, bukan siswa saja, itu rekan guru itu terdiri dari berbagai macam karakter ya. Ada yang bisa menerima ya gitu, ada yang sulit juga menerima, ada kadang teman guru menerima ya sekali dua kali dikerjakan tapi tidak bisa, dan itu kan juga akan menjadi efek kepada anak-anak yang menjadi anak-anak yang mencontohi gitu. Di dalam mengambil keputusan tadi, adakah jadwal atau jadwal untuk mengambil keputusan atau ditindak langsung pada saat itu? Ketika rapat ya, kadang kan kita di sekolah sekali sebulan itu ada rapat. Di rapat rutin itu kita tegaskan bahwa ini loh kewajiban kita sebagai guru, ini loh kita ini adalah contoh bagi anak-anak didik kita. Di situ ditindaklanjuti keadaan yang seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tadi dalam mengambil keputusan kemudian sudah dirapatkan, paling tidak dirapatkan lah 1 kali 1 minggu atau 1 kali ya, dalam 1 bulan lah, 1 bulan. Faktor jelas ada faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang tidak mendukung. Faktor-faktor yang mendukung menurut Ibu dalam mengambil keputusan atau mengambil keputusan dan permasalahan itu apa?
yang mendukung? Mungkin saya lebih melihat ke awal dasarnya dulu ya, kenapa dia tingkat kedisiplinan itu kurang. Itu pertama mungkin dari pribadi. Kalau pribadi orang agak malas, memang sulit kita untuk mendorong gitu. Terus yang kedua mungkin dari faktor lokasi juga, Bapak Ibu guru dari banyak juga ada juga yang rumahnya jauh, karena dia jauh jadi sekolahnya juga terlambat, jadi itu juga mempengaruhi kedisiplinan. Tapi dalam mengambil keputusan saya dan rekan-rekan guru di sini tetap kita berfokus pada peraturan sekolah atau kesepakatan yang sudah kita buat. Baik Bu, terakhir hikmah apa yang bisa diambil ketika Ibu sudah mengambil keputusan yang seperti itu? Hikmah baik dari diri Ibu, dari siswa, kemudian dari guru-guru, apa hikmahnya? Untuk hikmah banyak sekali. Setidaknya saya lebih merasa bahwa saya adalah contoh dan panutan bagi banyak orang, terutama siswa-siswa saya harus lebih rajin lagi, saya lebih disiplin lagi, terutama masalah waktu, kapan saya harus ke sekolah, terus kapan waktunya pulang. Kemudian untuk anak-anak juga diharapkan untuk bisa mengikuti gitu, menaati aturan-aturan yang sudah disepakati di sekolah. Begitu juga dengan imbasnya mungkin kepada